Jangan lupa ya, nonton Preman Pensiun di RCTI jam 5 sore tanggal 12 Januari. Hanya di RCTI. Ada gue nih. Saksikan Preman Pensiun mulai hari Senin tanggal 12 Januari hanya di RCTI. Oke. Sekarang mah gak usah bertele-tele. Kalau memang gak mau bayar uang keamanan, bilang aja sekarang. Komar, berapa kali kamu pegang golok ngamuk di pasar? Saya cukur. Kang, Cik Ipa kecopetan. Kamu tahu dari mana? Cik Ipa juga udah cerita sambil nangis. Itu. Gak usah dicontohin. Kok bisa? Dia lebih jago dari saya. Ini soal harga diri. Muslihat anaknya dicopet. Dadah. Kenapa? Dompetnya udah dibuang. Cari! Bukannya bantuin cari dompet, malah cari belut. Bilang nyari belut itu supaya orang itu teh gak banyak nanya. Aduh! Masa cuma gara-gara belut jadi gelut? Jangan pernah sekali-kali menatap dan bicara seperti itu sama Bahar. Kamu boleh cari pekerjaan yang lain. Maksud Akang? Yang pertama yang terhormat Ibu Dini Putri selaku FVP Programming and Production RCTI. Kami persilakan untuk berikan tepuk tangan yang sangat meriah sekali lagi. Ibu ini baru berada di tengah. Bapak Titan Hermawan selaku Wakil Direktur Utama MMC Picture. Selamat datang. Bapak Aris Nugraha, sudah bersama kami. Selaku Sutradara Serial Preman Pensiun kepada Kang Didi Petet selaku Bahar di serial ini, boleh tepuk tangan yang luar biasa maka kan. Dan juga sang tangan kanan di sini Kang Epi Kusnandar sebagai muslihat. Mangga lihat orang. Ya, dompetnya ketemu kan? Ketemu ya. Di bawah sekarang. Oke. Dan juga para pemain lainnya ada ke Mukti selaku Khadijah, istri dari Kang Bahar di sini. Boleh berikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk para pemain. Ada juga Tia Arifin sebagai Kinanti. Silakan. Boleh kita berikan tepuk tangan juga. Ada juga Mas Mat Derajat selaku Komar di sini yang di awal tadi menunjukkan premanismenya ya. Oke. Ada juga Soraya Rashid sebagai Imas. Silakan. Boleh kita juga berikan aplaus untuk Soraya Rashid. Dan terakhir untuk Sandi sebagai Amin ya, oke. Baik, sekarang kita akan lebih mengetahui tentang kira-kira all about dari Preman Pensiun seperti apa. Yang tentunya saya akan ingatkan bahwa ini akan tayang mulai pertanggal 12 Januari 2015 tentunya, dan akan tayang setiap hari dari Senin sampai Sabtu jam 5 sore sampai dengan jam 6 sore. Berarti waktunya sangat-sangat prime time ya. Jadi mungkin sekarang kita sudah lihat cuplikan yang sekilas, dan sekarang waktunya teman-teman media juga boleh sampaikan nanti kepada seluruh pemirsa dan juga teman yang ada di luaran sana bahwa ini serial yang harus ditonton dan wajib tonton setiap hari dari Senin sampai dengan Sabtu. Kami undang untuk Kirani di serial ini, untuk Anjani, tepuk tangan yang luar biasa, tepuk tangan. Silakan Anjani boleh ada tengah kami. Saya ingatkan 12 Januari 2015 dan akan tayang dari hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 5 sore. Dan yang pasti Preman Pensiun ini mengisahkan tentang seseorang pemimpin preman yang bernama Bahar yang memutuskan pensiun setelah kematian istrinya. Mungkin di awal tadi kita belum melihat rangkaian cerita dari kematian istrinya, tapi mungkin ini adalah titik klimaks atau titik balik dari serial yang akan ditayangkan tentunya di 12 Januari nanti. Tentunya diperankan oleh aktor dan juga aktris ternama Indonesia. Segera kita akan mulai untuk press conference kali ini, dan untuk yang pertama saya akan menuju kepada Ibu Dini Putri selaku FVP Programming and Production dari RCTI. Ibu, satu pertanyaan mungkin di awal press conference siang hari ini, apa sih yang spesial dari serial Preman Pensiun ini? Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua untuk teman-teman wartawan atas kesediaannya untuk hadir acara preskon Preman Pensiun hari ini. Menjawab pertanyaan apa yang spesial? Sebenarnya spesial dari Preman Pensiun ini ada banyak yang spesial. Pertama, teman-teman tadi sudah melihat sedikit ya ceritanya, bahwa selama ini kalau bercerita soal preman konotasinya semua horor gitu ya, tapi bisa dilihat di belakang saya preman yang tampaknya horor ini, di cerita ini kita tidak mengangkat kehororannya,
tapi kita lebih mengangkat cerita humanisnya dari latar belakang seorang preman. Itu yang paling basic. Yang spesial lagi dari hal yang lain adalah Kang Didi Petet. Teman-teman tahu pasti kalau melihat Kang Didi Petet, belum pernah lihat Kang Didi Petet stripping sinetron ya Kang ya. Jadi ini amat sangat spesial karena ada Kang Didi Petet yang stripping di RCTI mulai 12 Januari. Yang spesial yang lain lagi adalah ini buatan MNCP yang akan stripping pertama kali di RCTI dan akan tayang di jam 5 sore. Yang spesial lain lagi juga sebelah saya, Bung Aris ini penulis yang luar biasa. Mungkin semua yang memang sudah berkecimpung di dunia ini tahu cerita-ceritanya Mas Aris ini memang background ceritanya itu semua selalu sangat dekat dengan masyarakat, sangat mudah dicerna. Teman-teman juga tadi bisa melihat sendiri ya hasilnya, bisa dinikmati oleh berbagai kalangan masyarakat. Itu sebagian dari yang spesial. Masih banyak lagi, tapi saya rasa nanti kalau dijabarin terlalu panjang. Iya, dan nanti silakan lihat yang spesial mulai tanggal 12 Januari berarti ya Bu ya. Tepuk tangan yang luar biasa untuk Ibu Nini Putri. Dan mudah-mudahan dari paparan tadi kita melihat bahwa sesuatu yang kita hadirkan ini memang sangat spesial untuk kita, untuk keluarga kita, dan untuk pemirsa seluruhnya di Indonesia. Saya akan langsung bertanya yang berikutnya untuk Wakil Direktur Utama MC Picture, Bapak Titan Hermawan. Mungkin dari awal pembuatan serial ini kira-kira pesan apa sih yang akhirnya ingin disampaikan kepada pemirsa lewat tayangan dari Preman Pensiun ini? Sebetulnya bukan pesan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media yang sudah datang. Sebelumnya ini Mas Aris dulu yang punya bikin gara-gara. Mas Aris sama Pak Didi, salah satu eksekutif produser saya, menghadap ke saya kemudian menceritakan ide ini. Saya bilang, Mas Aris ini kebetulan saya sering kerja sama Mas Aris sudah lama, udah berkali-kali, dan selalu idenya yang membuat saya nggak percaya gitu. Masa sih ini menarik gitu ya. Kemudian dikomunikasikan ke teman-teman RCTI, kemudian saya bicara sama Mbak Dini, dan Mbak Dini surprise, tertarik sekali gitu ya. Ya udah kita bikin ceritanya dan harus di Bandung. Mas Aris bilang harus di Bandung karena memang habitatnya adalah habitat preman di Bandung, gitu ya, komunitasnya. Jadi kira-kira itu yang waktu itu disampaikan oleh Mas Aris dan akhirnya sampai suatu saya bilang sama Mas Aris, kalau strip gimana? Mas Aris kan nggak pernah strip ya. Kalau strip gimana Mas? Ya hayulah hajar, bilang gitu kan ya udah. Jadi kita juga terima kasih buat Mas Aris dan tim yang lain juga kami BT akhirnya terwujud. Dan mulai Senin ini kita tayang, kita akan menyajikan sesuatu yang berbeda, yang bermakna, yang punya banyak sisi humanis yang kita akan tampilkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Titan Hermawan selaku Wakil Direktur Utama MC Picture. Dan selanjutnya, mungkin dari tadi kan kita melihat bahwa tayangan ini memang luar biasa. Dan sekarang langsung saja kepada sutradara serial dari Preman Pensiun ini kita langsung berikan kesempatan dan tepuk tangan yang luar biasa untuk Mas Aris Nugraha. Oke, Mas Aris, mungkin boleh di-share kepada rekan-rekan media seperti apa sih proses pembuatan dari Preman Pensiun ini yang pertama, dan yang kedua apa sih hambatan atau tantangan yang ada di serial dari Preman Pensiun ini? Hambatannya dulu aja ya. Boleh. Yang pertama itu hujan setiap hari. Saya cuma punya waktu 4-5 jam per hari untuk syuting karena tidak ada adegan malam. Itu dari dukunnya seperti itu, nggak boleh syuting malam. Pawang juga kuat ya. Pawangnya harus ada. Kebetulan memang saya sukanya eksterior karena memang ini kan cerita di jalanan. Jadi kalau malam itu secara gambar kurang menarik ya, secara teknis juga agak sulit. Kalau kita banyak adegan malam, jadi memang saya perbanyak adegan siang. Problemnya setelah itu ada di otak, hujan turun setiap hari. Jadi itu hambatan pertama. Saya hanya bisa 5-6 jam per hari. Kemudian hambatan yang kedua adalah stripping. Saya diberikan sama hambatan stripping. Artinya harus syuting setiap hari dan harus tayang tanggal 12 gitu ya. Jadi ini satu hal yang luar biasa. Catatan, ini adalah serial kedua saya di RCTI. Yang pertama stripping juga, 10 tahun yang lalu Kang Epi ya. Sama Kang Epi juga, Kejar Kusnadi. Waktu itu saya bendera putih di episode 65. Saya bilang saya nggak kuat stripping, saya nggak berbakat untuk stripping, saya mundur walau waktu itu kalau nggak salah kita bisa dongkrak share dari 13 sampai 19, cuma saya bendera putih. Saya bukan sutradara dan penulis yang berbakat stripping, saya menyerah di episode 65, terus masuk OB ya. Jadi
begitu datang lagi ke RCTI ternyata itu sudah kutukan kalau ke RCTI harus stripping. Ya. Kemudian tadi yang pertama apa ya, Mas? Itu proses pembuatan dari preman pensiun seperti apa? Karena mengambil lokasi di Bandung dan. Ya, ini tidak terlalu direncanakan. Jadi waktu saya main ke RCTI, saya mengajukan sebuah konsep sebetulnya yang memang itu saya bikin mencoba menyesuaikan dengan kebutuhan industri. Tiba-tiba ternyata ditolak, malah ditanya punya apa lagi? Saya mengarang bebas dari situ. Saya mau bikin cerita tentang preman. Nah itu aja katanya. Jadi saya memang nggak boleh mengikuti industri. Ya akhirnya inilah mungkin serial di RCTI yang kumuh, pemainnya nggak ganteng. Ini sampelnya ya. Itu juga. Jadi ini spesial yang Mbak Dini tadi nggak jelaskan. Pemainnya itu nggak ada yang ganteng. Kemudian tidak ada background tembok dengan lukisan indah, sedikit gambar-gambar close up, gitu ya. Tidak ada night for day, alhamdulillah, gitu ya. Jadi kita syuting di sawah, di jalanan, di pasarnya real, nggak ngeset. Kita kita beli itu pasar, kaya banget ya. Kita mau syuting gitu kan. Terus yang spesial lagi itu yang main sebagian preman beneran. Yang tidak pernah acting, yang tidak pernah ikut sekolah acting, tidak pernah masuk TV, itu saya mainkan di serial ini. Jadi itu spesial. Terima kasih. Baik, luar biasa ya. Kita lihat kontribusinya ternyata dari pemainnya unik ya Kang ya. Bahkan preman sendiri, mungkin nanti di Bandung ada preman masuk TV berarti ya. Baik, itu tadi dengan Mas Aris Nugraha, sutradara serial Preman Pensiun ya. Dan sekarang saya akan melanjutkan pertanyaan yang pastinya kita akan bertanya kepada para pemain yang pastinya juga hadir di tengah-tengah kita saat ini. Untuk yang pertama saya akan bertanya ke Kang Didi Petet. Nah, Kang Didi Petet, ya. Ini kalau kita lihat ini mulai dari sekilas tadi di awal ini memang penuh dengan boleh dibilang kayak jokes-jokes humoris yang Indonesia sekali. Terus juga pesannya juga kayaknya yang tadinya preman, orang berat preman, wah kayaknya serem. Tapi di sini kita ngelihat satu sisi yang berbeda. Nah mungkin dari peran seorang Bahar sendiri di sini ini seperti apa, dan juga total dari preman pensiun ini yang ingin diberikan kepada masyarakat seperti apa sih Kang? Silakan. Ya terima kasih. Pertama-tama saya ditawarin sama Aris. Ini ada judul namanya Preman Pensiun. Preman pensiun sih. Dari judulnya aja preman kok ada pensiunnya gitu. Ya, jadi udah dalam otak saya bahwa ini udah ajaib gitu ya. Ternyata seperti yang saya duga, seperti apa yang saya pikirkan gitu. Ternyata betul bahwa ini adalah sesuatu yang memang sangat luar biasa ya. Karakternya itu ternyata bisa lentur sekali si Bahar ini, bisa jadi ini, bisa jadi ini, bisa digituin, bisa diginiin. Jadi saya senang sekali gitu. Ini ternyata bisa diginiin ya. Oh itu bisa diginiin. Ternyata bisa macam-macam gitu ininya. Nah itu kelebihannya Aris, bisa mengatur karakter seperti itu. Yang kemudian yang kedua bahwa apa sih Bahar itu? Bahar itu preman. Orang kalau dengar nama Bahar gitu, itu orang udah, oh iya dia takut sendiri. Padahal Bahar nggak ngapa-ngapain, Bahar itu. Cuma namanya aja yang kayaknya, ya. Terus, tapi kalau di rumah dia begitu cinta, begitu sayang sama istrinya, dan melebihi cinta buat dia, cinta itu hanya satu. Yang pertama dia ucapkan sampai dia meninggal. Persoalannya adalah Bahar ditunggu sama dia di surga. Nah ini bagaimana? Nonton aja ceritanya. Penasaran ya. Iya. Satu pertanyaan tambahan ini spesial nih. Kang Didi Petet ini kita tahu ini sudah sering atau mungkin jarang udah bahkan mengambil akan menolak ya tayangan-tayangan sinetron apalagi yang stripping. Nah kenapa tertarik dengan Preman Pensiun ini pertanyaannya? Stripping saya paling biasanya mau kalau puasa gitu. Kalau untuk puasa, bulan puasa. Saya mau karena Aris Nugraha. Oke, baik teman-teman yang dibadan. Baik, ini karakter yang Bahar ya. Kita lihat tadi juga simple kan, tapi benar-benar sangat luar biasa seorang Bahar.
Sekarang saya akan lanjut ke tangan kanan ya. Di sini ada Muslihat atau yang akan diperankan oleh Kang Epi Kusnandar. Nah, Kang Epi, mungkin boleh ceritakan karakter dari seorang Muslihat ini seperti apa dan kira-kira ada kesulitan khusus nggak untuk memerankan seorang preman yang orang preman kan pasti kasar atau mungkin terkenal dengan wah kayaknya humanisnya berkurang sedikit atau seperti apa? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya dihubungi oleh Kang Aris di telepon, main ke rumah, ada karakter namanya Muslihat, lawan mainnya itu Kang Didi Petet. Udah, saya nggak banyak tanya, karena itu apa ya, cita-cita berpuluh-puluh tahun ingin main sama Mas Didi. Saya nggak nanya ceritanya bagaimana, karakternya seperti apa. Begitu tanda tangan kontrak, saya ditanya sama Pak Didi Ardiansah, tolong dong katanya bantu Kang Aris, mau bikin cerita tapi cuma 2 lembar ini katanya, sinopsis bukan, ini bukan. Oke, awalnya itu awalnya. Nah, begitu saya ke rumah Kang Aris, semalaman diajak ngobrol, itu ternyata tentang apa ya, tentang pengalaman jadi bapak bagaimana, punya anak yang puber bagaimana, itu diceritain itu. Terus pernah nggak ke Cicahem, pernah nggak naik angkot, pernah nggak dipalak ya. Nah, itu dari pengalaman itu udah ini mau diajak main apa, nggak biasanya, tapi nggak saya pedulikan karena lawan main saya itu udah itu aja ya. Saya bisa belajar segalanya dari sana dan karakter saya ikut lentur, itu yang penting ya. Jadi di sini bisa sekaligus menghibur, tapi setiap mau take itu saya mohon maaf ke semua kru, ke sutradara, selalu menitikkan air mata, bukan sedih, bukan, karena inget ini ceritanya dari Garut, ini mau nyeritain pribadi atau bukan, tapi saya umpetin, saya tahan ini, jangan sampai ceritanya sama dengan pengalaman saya ya, jangan sampai. Ya itulah, jadi gimana ya, susah setiap hari itu baru buat besok syuting itu, nggak tahu pokoknya nggak tahu aja. Percayakan sama penulis. Saya berdoa setiap hari, setiap malam. Besok Muslihat mikir apa lagi. Mudah-mudahan Kang Aris tidak tergoda oleh dinginnya kamar ya. Karena enggak, dinginnya kota Bandung. Alhamdulillah nggak tergoda. Saya juga nggak tergoda. Alhamdulillah. Pasti hujan lagi ya? Ya pokoknya fokus aja ya, fokus aja. Tidak ada hambatan, tidak ada harungan, tidak ada itu. Udah itu pengalamannya, nggak ada lagi ya. Apa ya Kang? Tolong dibantu saya Kang. Itu dari Garut apa Kang? Yang kesamaan dari Garut ini penasaran mungkin ya. Benang merah yang mungkin bisa disajikan nih apa? Mungkin ada latar belakang asal. Oh iya, udah ini sedikit aja ya. 20 tahun yang lalu saya masih remaja. Ibu saya meninggal. Belum. Sekarat, ibu saya sekarat. Harus masuk rumah sakit. Perlu uang. Kepepet saya. Saya bawa ke Inggris.
ini kisah nyata ya, tapi ini jadi fiksi ceritanya, jadi true story fiction, bukan science fiction ini cerita ini. Kok bisa begini ya? Tahu dari mana? Pengakuan Kang Aris ini turun dari Tuhan, dari Allah gitu. Kurang apa ya? Wahyu, ilham, atau ya udah saya pasrah aja. Saya jadi muslihat. Saya nggak bisa apa-apa. Terus diapa-apain juga oke, digituin oke, diciduhan juga oke. Pokoknya saya mainkan itu ya, itu tadi ceritanya. Saya jadi maling, ngedongkrak rumah, ternyata rumah Kang Bahar. Ya itu, jadi mungkin intinya saya hutang budi, hutang nyawa. Saya nggak bisa bekerja apa lagi selain membayar utang, membayar. Itulah ceritanya. Pokoknya jangan panjang-panjang di sini ya. Iya, oke. Terima kasih tepuk tangan untuk Kang Epi Kusnandar. Jadi boleh dibilang ada beberapa benang merah yang bisa diambil karena ini tentang premanisme ya. Tapi selain juga diangkatnya dari sisi humanisnya, tapi juga mungkin brainstormingnya sangat kena ya dengan Kang Epi Kusnandar. Terima kasih Kang Epi, tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi. Dan juga ini kalau gue dibilang kita mengidolakan semua yang ada di sini, dan hari ini Kang Epi juga sangat mengidolakan setelah sekian puluh tahun akhirnya bertemu dengan Kang Deddy Petet di serial ini. Tepuk tangan untuk Preman Pensiun ya, mempertemukan idola dengan idola pastinya ya. Oke, sekarang saya akan berlanjut untuk yang berikutnya. Jika tadi sudah ada Kang Epi Kusnandar, sekarang saya akan beralih ke salah satu peran yang sebenarnya boleh dibilang di sini klimaks atau mungkin anti klimaks di awal ya, karena seorang istri yang memberikan perubahan besar efek untuk sang Bahar di sini. Ada Ike Mukti sebagai Khadijah atau istrinya Bahar. Ike Mukti. Maaf, Ike Mukti. Iya, Ike Mukti. Silakan mungkin boleh diceritakan karakter seperti apa dan juga soal proses pembuatan kesan seperti apa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur alhamdulillah banget saya dapat peran ini. Terima kasih buat Pak Titan, buat Ibu Dini, buat Pak Didi, buat teman-teman semua MNC Pictures. Setelah sekian tahun saya bergabung dengan MNC Pictures, baru kali ini saya juga akui ke Mas Aris, terakhir di episode terakhir saya ada di situ saya nangis jujur karena di sini peran saya itu sangat ngena sekali di saya. Pertama, saya punya suami yang preman dan saya harus mengingatkan ke suami saya untuk kembali yang namanya harus beribadah. Dan itu jujur nyentuh juga ke diri saya sendiri untuk akhirnya kita harus kembali beribadah. Dan saya banyak yang tanya gimana caranya menghadapi Mas Didi Petet yang bedanya jauh gitu. Kebetulan saya punya ibu dan bapak juga bedanya jauh umurnya. Dan bapak saya juga terkenal preman. Dan yang saya shock banget di episode kedua kalau nggak salah, di situ saya baru tahu ada dialognya Mas Didi, mami harus kuat, bla 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 segala macam. Kita punya anak 3 perempuan. Saya itu sekeluarga 3 perempuan. Saya paling besar dan adik saya paling kecil juga belum nikah. Kebetulan Kinasi pun juga belum nikah di sini. Kinanti. Jadi saya itu benar-benar yang, oh ya Allah, ini kok ngena banget ya di saya. Saya sampai ngomong sama Mas Aris ini kehidupan pribadi gue ya. Kenapa emang Mbak? Saya tuh sampai diskus sama mama dan papa. Mama saya itu luar biasa menghadapi bapak saya. Yang bapak saya bisa dibilang preman. Akhirnya saya banyak belajar dengan ibu saya. Alhamdulillah saya punya ibu yang luar biasa bisa menghadapi papa saya seperti itu. Akhirnya saya masuk di sinetron ini yang benar-benar saya bisa dalam sekali ke Mas Didi. Saya sampai benar-benar nyentuh banget ke Mas Didi. Saya belajar dari mama yang seorang keibuan. Yang bisa dibilang saya terlalu tomboy, terlalu cuek gitu ya. Tapi di situ saya benar-benar alhamdulillah banget dapat peran ini. Makasih sekali lagi buat Mas Aris, makasih buat MNC, makasih buat semua. Benar-benar ini ngena buat saya. Terakhir dialog yang ngena banget juga buat saya adalah pada waktu saya mau meninggal. Itu pernah kejadian di eyang saya sendiri karena kebetulan saya dekat sama eyang saya, dan itu makanya saya dalam kondisi saya merem, saya melihat, saya hanya mikir gue harus bisa dengan kondisi acting yang meninggal,
Acting meninggal itu lebih susah dibanding kita harus dialog, harus berakting benar-benar. Karena meninggal itu saya pernah belajar dulu, kita harus tahan nafas biar nafas kita nggak gitu. Jadi itu benar-benar saya yang gue harus bisa dan itu kayak ada roh yang masuk di sini. Begitu Mas Didi megang itu berasa kayak papa saya yang megang dan saya ngerasa oh my god ini preman pensiun luar biasa di hati saya. Luar biasa, ada lagi. Punya benang merah juga ya di sini ya. Iya, sangat banget, biasa. banget. Terima kasih untuk Ike Mukti sebagai Khadijah ya. Makasih. Oke, itu tadi dengan Ike. Sekarang kita langsung lanjut ke pemain lainnya. Ada Tia Arifin sebagai Kinanti. Ini sang putri ya? Anaknya dari Bahar ya. Oke, boleh ceritakan perannya seperti apa dan di sini tuh seperti apa sih peran seorang Kinanti? Silakan. Ya, jadi di sini saya berperan sebagai Kinanti. Kinanti itu anak ketiga dari Papi Bahar dan juga Mami Khadijah. Perannya sendiri itu Kinanti punya karakter yang mandiri, dia keras dan dia berprinsip. Walaupun suka berbeda pendapat dengan papinya sendiri. Di cerita itu Kinanti jadi anak yang sebetulnya agak ragu nih. Kira-kira papi aku kerja apa ya? Kalau orang-orang nanya, ya kata orang-orang sih preman gitu. Jadi Kinanti tanda tanya juga nih, papi itu preman bukan sih? Jadi sinetron ini ada cerita dramanya, ada pesan agama, ada tentang pesan manusianya, termanusiawi. Jadi bagi saya sangat senang banget karena di sinetron ini sinetron yang berisi. Di setiap scene, di setiap episode punya pesan-pesan tersendiri. Itu aja. Baik, terima kasih luar biasa untuk Tia Arifin sebagai Kinanti. Kita akan saksikan 12 Januari nanti ya tentunya. Oke, sekarang ke pemain berikutnya ada Mat Derajat sebagai Komar. Tapi maaf, goloknya nggak dibawa kan? Hari ini nggak ya? Enggak. Oke, silakan perannya seperti apa? Kita ingin tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada hari ini saya bisa duduk bersama di sini dengan rekan-rekan semua. Pada hari ini saya bisa menyampaikan kesan-pesan tentang preman pensiun yang saya lakukan selama ini saya jalankan syutingnya bagaimana. Di preman pensiun yang saya rasakan sangat education, begitu banyak pendidikan yang saya dapatkan dari preman pensiun. Namanya juga Komar. Jadi saya begitu senang karena banyak gradasi yang Pak Aris sudah buatkan buat saya ketika saya sedang menggoda wanita. Ketika saya takut sama istri saya yang kalau dia marah suka mukul pakai tutup panci. Itu yang dilakukan. Dan saya begitu kepada Kang Muslihat begitu patuh karena beliau sudah memberikan pekerjaan kepada saya. Apapun yang dilakukan, dijambak, saya rela. Biarpun itu yang dilakukan seperti itu. Saya sangat-sangat senang, saya sangat bersyukur. Mudah-mudahan preman pensiun ini hanya 42 episode saja. Yang sedikit inilah yang akan berkah buat kita. Mudah-mudahan ke depannya akan lebih banyak buat kita semua. Insyaallah. Kembali lagi ke Pak Aris kalau itu ya. Oh iya, lagi selanjutnya ya. Okay. Kalau begitu saya revisi lagi, mohon maaf pada wartawan semuanya. Ya mungkin itu aja. Yang saya sampaikan, saya terima kasih kepada semua dan saya terima kasih kepada segenap kru yang ada di lokasi sampai hari ini juga masih pada syuting dan mereka mendukung kita berada di sini. Terima kasih semuanya Pak Ibu Tete, terima kasih. Thank you Mat Derajat sebagai Komar di sini. Sekarang Soraya Rashid sebagai Imas, kita ingin tahu karakter seperti apa, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya memerankan sebagai tokoh Imas, yaitu pembantu rumah tangganya Pak Bahar, Om Didi Petet, dan Mami Ike, Ibu Khadijah. Di sini Imas itu berkarakter lebih ke judes, tapi judesnya itu hanya kepada supir yang bekerja juga di rumah Pak Bahar itu, karena di sini tuh Amin supirnya itu suka sama Imas, tapi Imasnya nggak suka. Jadi ya udah acuh aja Imasnya judesin ke Aminnya gitu. Terus kesan dan pesannya di sinetron sitkom Preman Pensiun ini, saya juga jujur ini pertama kali saya dapat stripping. Beradu akting langsung dengan Om Didi Petet, saya sangat bangga gitu maksudnya.
dan teman-teman yang lain juga. Ya udah. Oke, thank you. Tepuk tangan. Ini bagian ini ya. Oke, assalamualaikum. Ada tiga, Pak. Ketiga. Saya berperan sebagai emang kalau syuting saya gitu juga. Kalau lagi pesawat lewat. Saya berperan sebagai Amin, supirnya Bapak Bahar yang selalu siap kemanapun dan dimanapun. Terus saya yang menaruh hati pada Imas, membantu di rumah, hujan hatinya, tapi ada nih pokoknya, nonton aja lah, pokoknya keren banget lah. Pokoknya dramanya ada, percintaannya ada, komedinya ada, terus cerdas banget lah. Terima kasih buat Mas Aris dan buat semuanya. Saya bisa terlibat di sinetron Preman Pensiun ini. Banyak ilmu yang saya dapat di sini. Terima kasih semuanya. Oke, thank you. Sandi, ya terima kasih sekali lagi sebagai Amin di serial kali ini. Ada juga berikutnya untuk pemain berikutnya untuk Anjani, ya Anzani sebagai Kirani. Kita pengen tahu nih perannya seperti apa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore mungkin ya. Di sini saya sebagai Kirani, anak kedua dari Papi Bahar dan Mami Khadijah. Sebenarnya karakternya dia lebih lebih anggun dari ketiga anaknya. Dia feminim, terus dia tuh kalem orangnya gitu. Saya ceritanya nggak tinggal satu rumah karena saya sudah menikah dan tinggal di luar kota. Yang jadi apa ya namanya? Karena di sini saya baru pertama kali juga syuting stripping dan langsung diperankan dengan Om Deddy Petet yang luar biasa itu, memotivasi saya juga untuk lebih apa ya, pokoknya syutingnya di sini tuh benar-benar pakai hati gitu. Apalagi waktu scene terakhir yang Mami mau meninggal, itu luar biasa banget, sampai benar-benar mendalami syutingnya seperti ini tuh kayak kenyataan gitu yang saya jalanin gitu. Pokoknya scene terakhirnya Mami bilang kayak gini, kamu belum ada tanda-tanda mau punya momongan? Saya bilang belum nih, Mami doakan. Dan gak lama dari itu Mami meninggal, itu yang luar biasa banget buat saya gitu. Dan akhirnya pokoknya sering cerita, ketiga anaknya itu kita gimana berusaha untuk memotivasi Papi buat move on, karena Papi belum bisa move on setelah kematian Mami. Jadi muyung gitu kerjaannya tuh, nggak ada bergairah, nggak ada semangat. Jadi kita tuh bertiga suka, ini gimana ya Papi, kedepannya kita cari kegiatan, cari apa. Pokoknya itu luar biasa banget peran saya di situ, benar-benar pelajaran buat saya juga, buat belajar saya melatih acting saya juga, dan diperankan langsung dengan Om Deddy Petet, Kang Epi, semuanya itu luar biasa, alhamdulillah. Oke, terima kasih untuk Anzani sebagai Kirani di serial dari Preman Pensiun. Oke, itu tadi kita sudah tahu bersama-sama untuk masing-masing pemain dan juga karakter yang akan diperankan. Dan masing-masing akan yang harus dinotet adalah tanggal 12 Januari 2015 dari Senin sampai dengan Sabtu, ya, Senin sampai Sabtu jam 5 sore. Silakan Anda menonton satu serial yang luar biasa bersama dari MSC Pikan dan juga CTI Preman.